Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, langkah kecil yang dilakukan bersama-sama akan jauh lebih mengguncangkan dunia dibandingkan dengan langkah besar yang dilakukan sendiri-sendiri. Sebuah ungkapan yang sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa, Koperasi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat. Jadi seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa kebijakan perekonomian tidak hanya kita lihat dari atas ke bawah, top to bottom, tapi juga dari bawah ke atas, bottom up. Jadi bagaimana sebuah UMKM dan juga koperasi bisa dibangun dari tataran yang paling bawah yang ada di masyarakat, yaitu desa. Bersama saya Pusu Siregar, tuan rumah Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri pemirsa, kita sudah kehadiran kedua narasumber. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Novi Arisandi, selaku Kabid Kelembagaan dan Perizinan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Dari kantor langsung sini Bapak? Ya, barusan tadi langsung sini. Ini luar biasanya ya pemirsa, jadi dari kantor langsung sini langsung memberikan edukasi nih ke masyarakat. Ya, terkait program yang ditunggu-tunggu dan juga menjadi harapan besar bagi masyarakat. Siap. Lagi terima kasih hadir di TVRI Bengkulu. Yang kedua ada Pak Ansori Tawakal selaku akademisi dari Universitas T. Hasan Bengkulu. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Poso, dan saya masih di akhir-akhir bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin juga Bapak. Pemirsa TVRI tidak bosan-bosannya menonton Berendo ya. Nah, dengan tema koperasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, kalau temanya menarik dan asik seperti ini, apalagi tujuan dan orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat, saya rasa pemirsa TVRI Bengkulu di rumah tidak akan bosan-bosan. Yeah. Saya ingin ke Pak Novi terlebih dahulu nih. Siap. Jadi kan mungkin masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya ini Pak. Jadi sebenarnya Koperasi Merah Putih ini apa sih? Jadi mungkin kan masih banyak yang salah informasi atau sebagainya. Mungkin kan ini adalah program dari pemerintah pusat yang mungkin tidak semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi ini dengan akurat gitu. Ya. Nah, sekarang bisa dijelaskan Bapak, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya seperti apa? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini saya dari Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu. Saya melihat ini adalah program yang sangat mulia dari Bapak Presiden kita. Dan program koperasi desa, nah, Mas, ini ada desanya nih kan. Koperasi Desa Merah Putih ini sangat direspon positif oleh Bapak Gubernur kami, Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu. Jadi intisarinya nanti dengan berkoperasi ini ya boleh kita, kalau dulu bahasanya mungkin menghilangkan rentenir. Nah, nanti kan manfaatnya juga nanti bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa setempat gitu kan, dengan berdirinya ini. Karena kan program yang sangat mulia ini kan nanti akan berharap nanti ada tumbuh pos-pos ekonomi yang ada di desa itu untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini koperasi yang berada di desa. Nah, jadi dari SE nomor 1 2025 oleh Kementerian Koperasi RI itu, jadi koperasi itu nanti memiliki unit-unit usaha, Mas. Misalnya baik itu dari segi mungkin ada unit usaha kayak pertanian sesuai dengan desanya masing-masing. Nah, kemudian itu mungkin nanti ada dari sisi kesehatan, apoteker gitu kan. Nah, kemudian itu ya tergantung dengan potensi desa yang ada di desa masing-masing. Dan koperasi ini diperuntukkan khusus untuk desa ini untuk semua kalangan masyarakat kita di desa.
Jadi nanti anggotanya juga nanti harus orang desa itu kalau bisa terlibat semua gitu, seluruh masyarakat yang ada di desa itu kan. Jadi memang luar biasa dari Impres 9/2025 ini Pak Presiden kita kan menginstruksikan ini supaya ada pertumbuhan ekonomi di desa itu, giat ekonominya, dan ini juga nanti bisa untuk kaum-kaum muda mungkin kan kayak mungkin Karang Taruna, Pok Darwis, Gapoktan bisa bergabung di dalam suatu ada koperasi itu. Oke. Jadi Dari desa untuk desa intinya dari ya, Pak? desa untuk desa, Mas. Iya, jadi memberdayakan orang-orang juga yang dari desa, para pemuda-pemuda mungkin menyampaikan pikirannya bagaimana bisa menggerakkan sebuah roda ekonomi yang ada di desanya itu sendiri. Oke, saya ingin Pak, sorry. Kalau Bapak seperti apa Pak menilai program daripada Koperasi Merah Putih ini? Seperti apa nanti dampaknya kalau Bapak bisa membayangkan dan sampaikan kepada masyarakat? Baik Bung Poso, sebetulnya koperasi ini bukanlah hal yang baru bagi perekonomian bangsa Indonesia. Itu di Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 33 ayat 2, disebutkan bahwa koperasi disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 45 ini Bung Poso. Jadi merupakan udah iya, artinya pada saat kita merdeka di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu ayat 2, koperasi disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Nah, tentu dalam implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 itu disebutkan minimal ada 6 peran koperasi, ya. Nah, yang oleh Pak Pemerintahan Prabowo ini diinikan lagi ya, diangkat kembali sebagai suatu program yang strategis dan penting. Kenapa penting? Karena pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 8% itu diharapkan berasal dari desa dan tatanan masyarakat yang ada di kabupaten dan lapisan terbawah, katakanlah dari bottom up. Nah, sedangkan dari sisi masyarakat kita, kalau kita lihat dari jumlah UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia ini sekitar 62 juta. Nah, artinya potensi ekonominya luar biasa. Nah, sekarang dengan Impres nomor 25 ya, tahun 9 2025 ya, itu sudah dijelaskan bahwa 80.000 ya, jadi prioritas desa itu dibentuk koperasi desa merah putih. Ini kan masalah merah putih koperasi desa penamaan. Merah putihnya karena kabinet sekarang ini namanya Kabinet Merah Putih. Nah, artinya secara substansi kita lihat program ini adalah merupakan bagian terpenting dari upaya Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk memberikan peran yang cukup penting dan strategis kepada pelaku usaha. Dalam ini wadahnya ada koperasi dan akan diberikan modal usaha nanti kurang lebih di atas 2 miliar Pak ya, satu koperasi. Artinya luar biasa. Jadi uang yang akan beredar di desa itu nanti di samping adanya dana desa, kemudian koperasi ini mungkin sekitar 5 miliar. Satu desa itu ya, Satu desa, luar biasa. Nah, sekarang uji cobanya kan 80.000 desa lebih, dan di Bengkulu sudah di-launching oleh Pak Gubernur kita, Pak Helmi, 3 hari yang lalu, Pak ya. Hari Rabu tanggal 23. Ya, tanggal 23, hari ini tanggal 28, berarti 5 hari yang lalu. Nah, berikut tentu bagaimana konsep yang bagus ini ya, melalui Fairpress yang ada ini, implementasinya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lebih lanjut sehingga nanti betul-betul apa yang jadi tujuan atau goal daripada Kopdes ini betul-betul tercapai. Oke, di segmen selanjutnya kita akan membahas masalah tantangannya seperti apa dan implementasi daripada Koperasi Merah Putih ini seperti apa, khususnya yang ada di Bengkulu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.